Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha dan energi. Jadi bab usaha dan energi ini adalah bab setelah bab hukum Newton atau bab dinamika. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari usaha gitu. Nah, tentang usaha dan energi ini sebenarnya pernah kalian pelajari di jenjang SMP ya, atau jenjang MTS. Nah, di level SMA ini akan dibedakan di level analisisnya saja. Kalau teorinya, rumusnya sebagian besar sama ya, seperti yang udah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita akan review cepat saja. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai usaha. Usaha ini sebenarnya berasal dari bahasa Inggris work gitu ya. Makanya lambangnya W besar. Nah, kalau work ini kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, ini harusnya kerja gitu ya. Makanya ada buku bahasa Indonesia juga mengartikan babnya ini usaha ini dalam bentuk kerja gitu ya. Jadi usaha atau kerja ini sama aja ya. Lambangnya W, satuannya adalah joule ya. Ini satuannya, kemudian joule ini biar nggak terlalu panjang ditulis, biasanya disimbolkan juga dengan huruf yaitu J besar. Oke, jadi usaha itu lambangnya W, satuannya joule, lambang satuannya J besar. Oke. Nah, secara persamaan teman-teman, usaha itu seperti yang udah kalian tahu, rumusnya adalah F dikali S. Ini rumus yang paling simpelnya. Ya, jadi usaha itu gaya dikali perpindahan ya. Jadi S-nya itu bukan jarak tapi perpindahan. Ya, jadi F-nya ini adalah gaya. Tentu satuannya dalam Newton. Kita udah panjang lebar membahas gaya di bab sebelumnya. S ini adalah perpindahan. Ini dalam meter. Jadi konsep dasarnya adalah usaha ini akan ada kalau ada perpindahan benda, biasanya gitu. Nah, ini rumus simpelnya ya. Kalau rumus dalam bentuk vektor, ini sebenarnya F dot S ya teman-teman yang mungkin ininya ya. Jadi saya kasih tahu aja, rumus W itu selain F dot S itu ada rumus W sama dengan bukan F kali S, ada vektor F didotkan dengan vektor S. Nah, jadi gaya dan perpindahan itu merupakan besaran vektor tentunya ya. Jadi kalau nanti dalam soal diketahui gaya dan perpindahannya dalam bentuk vektor ya. Ini rumus dalam bentuk vektor, ini adalah perkalian dot vektor. Oke. Nanti mungkin kita akan coba lihat contoh-contoh soal di video selanjutnya ya, tentang perkalian mencari usaha dengan perkalian dot vektor ini. Oke. Jadi F kali S ya, kita utamakan ke rumus yang pertama saja dulu, F kali S. Jadi cara bedainnya adalah kalau F kali S ini biasanya diketahui dalam bentuk angka. Jadi kalau rumus ini biasanya dipakai kalau F dan S-nya diketahui dalam bentuk angka. Kemudian F dot S ini ya kalau diketahui dalam bentuk vektor. Ya, vektor. Misalnya nanti diketahui vektor F misalnya 2i tambah 3j dan seterusnya ya. I dan j ini tentu vektor satuan. S-nya juga gitu. Misalnya diketahui vektor S sama dengan I kurang, nggak mungkin kurang ya, I tambah 2J misalnya ya. Maka untuk mencari usaha itu teman-teman carinya dalam bentuk perkalian vektor, yaitu perkalian dot vektor. Oke, gitu. Nah, usaha ini secara umum ya, secara simpelnya rumusnya itu yang pertama ini ya, yang pertama F kali S, kali biasa aja. Cuman teman-teman ada syaratnya kalau kita mau menggunakan rumus yang ini, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah F sejajar dengan S ya. Kalau dilambangkan matematikanya biasanya gini, F sejajar dengan S. Jadi kayak lambang sama dengan tapi agak miring gitu ya. Jadi F-nya itu sejajar dengan S. Nah, jadi kalau kita mau mencari rumus menggunakan rumus usaha F kali S, itu ada syaratnya. F dengan S
harus sejajar. Kalau nggak sejajar, teman-teman nggak bisa langsung mengalihkan antara F dengan S.